sama kita, hal yang bikin orang jauh dari kita. Apa sih? Salah satunya video ini nih, apa ini dia tayangannya? Subhanallah, Ustadz Syam. Kepo. Kepo. Saya Ustazah Lulung nih. Baru saya mau nanya, saya termasuk orang yang kepo gak Ustadz Syam? Kepo. Iya kan? Tapi sebenarnya ada kepo yang baik, ada kepo yang gak baik. Terus kepo apa sih yang bikin orang tuh jadi gak suka sama kita? Jangan-jangan Ustadz Syam gak suka sama saya lagi gara-gara terlalu kepo. Karena terlalu kepo. Wah, Itu enggak. seperti apa sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, tapi Kak Caca, Ustazah Lulung, guruku Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra 14:15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Iqra kitabak, baca catatanmu sendiri. Ini satu ayat yang subhanallah, wala taziru waziratu wizra ukhra, sambungan ayatnya. Tidak dipikul satu orang itu dosa dari dosa orang lain. Maka ada sebuah ungkapan yang menasehati kita, sebesar-besarnya dosanya Fir'aun, engkau tidak akan ditanya di kuburan, kenapa Fir'aun dosa? Kenapa Fir'aun begini? Kenapa sebanyak-banyaknya dosanya Qorun, sesombong-sombongnya Qorun, engkau di kuburan tidak akan ditanya sama Munkar Nakir, kenapa Qorun sombong? Kenapa Qorun begini? Tidak akan ada pertanyaan itu. Apalagi tetangga. Apalagi hanya pertanyaan tentang tetangga. Kenapa tetanggamu begini? Yang ditanya kenapa tetanggamu tidak kau bantu? Kenapa tetanggamu kesulitan kau tidak bantu? Kenapa tetanggamu kelaparan kau tidak bagikan makanan? Itu ditanya. Tapi kalau tentang dosa tetangga, dosanya orang lain, kita tidak akan ditanya. Iqra kitabak, baca kitabmu masing-masing. Baca catatan amalmu masing-masing. Maka ayat ini salah satu ayat untuk menasehati kita agar tidak terlalu kepo. Apalagi tentang dosa orang lain. Yang kedua, boleh kepo apa? Yang pertama penasaran tentang urusan ibadah. Kenapa? Ibadah wajib, maka wajib juga hukumnya bertanya. Kenapa? Wajib mempelajari dan ilmu itu kebanyakan dari bertanya. Kalau Kak Caca tadi nanya, saya kepo nggak? Kepo Caca, sering nanya. Ini bener nggak kalau rakaat segini pakai tahiyat awal? Oh, tahiyat awal hukumnya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Maka kalau tidak tahiyat awal itu tetap sah sholatnya, tapi kurang sunnahnya. Kurang kebaikannya, kurang pahalanya. Boleh diganti dengan sunnah sujud sahwi. Itu boleh ditanyakan. Kepo yang manfaat untuk nambah ilmu boleh. Iya dong. Tapi, apalagi kalau untuk yang wajib, maka bertanyanya pun wajib. Wajib. Tapi kalau keponya, Ustadz Syam kemarin kenapa sih sama Jihan? Emang lagi berantem ya? Nggak perlu. Oh nggak perlu. Nggak perlu nanya-nanya kayak gitu. Tapi siapa tahu kan saya jawabnya, ini nih kurang duit nih mau beli istana. Siapa tahu kan, siapa tahu begitu. Mau beli istana nih saya ada kelebihan nih 1 miliar, silakan buat Ustadz Syam gitu. Amin. Itu kepo banget. Amin. Kan kalau ngomong yang baik-baik aja ya Ustadz Maulana ya. Siapa tahu dikabulin sama Allah. Ya, ibu-ibu lagi mikirin, waduh gimana nih candaannya miliaran ya. Amin. Loh kan siapa tahu malaikat lewat, benar-benar Allah lebihkan rezekinya, benar-benar bisa sedekah sebanyak ya itu. Amin ya Allah, Allahumma amin. Daripada ngomongin orang mendingan ngayal yang bagus-bagus. Iya, makanya kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Mau nanya sama siapa Ustadz Maulana? Udah ku atur siap-siap nih. Yang mana? Nah, ini ibu, mohon maaf ya Bu. Ya. Saya tanya ini. Ya, suka begitu Ustadz ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uum Rukmanah dari Majelis Taklim As-Safi'iyah Cidatar Cisurupan Garut. Tepuk tangan. Ibu dari Garut. Bu, gimana menyikapi kalau ada tetangga yang bermuka dua?
Saya nggak mau dekat-dekat lagi, Ustaz. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Ya. Agak deket dikit Bu ya. Ya, jadi ibu tidak mau dekat-dekat kalau ada tetangga yang bermuka dua ya Bu. Iya. Itu pasti stinkernya lebih mahal. Kenapa? Karena muka yang mau dipasang stinker ada dua. Mukanya Subhanallah, dua, kan? iya juga ya, depan sama belakang, bener. Oke, baiklah Ibu, terima tahu kasih aja. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya gelis, hidungnya mancung ya Ustadz ya. Ya benar. Ustadz kenapa sih nanya-nanya yang muka dua? Emang siapa Bermuka yang dua itu muka akan dua? dijauhi orang. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Gimana caranya supaya kita Iya. tidak bermuka dua? Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati buat kita semua, termasuk saya pribadi. Izin Bunda Lulung dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai kita, bermuka dua. Karena bisa jadi hal inilah yang membuat orang bisa semakin menjauh dari kita. Kenapa orang bermuka dua? Karena kepentingan dunianya banyak. Sehingga merasa tidak cukup. Sehingga dia harus cari muka lagi. Padahal sudah ada. Kalau ke kantor bawa muka. Supaya tidak cari muka. Atau di sana bermuka begini. Di sana bermuka gini. Itu hati-hati. Kenapa? Karena kepentingan dunia dan lemahnya iman. Lemahnya imanlah yang menyebabkan orang bermuka dua. Apalagi mohon maaf. Ini ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Sehingga dia harus mengorbankan kepentingan sosial yang harusnya baik pada sesama justru malah merusak. Apa bahayanya? Terjadi pecah belah antara yang satu dan yang satu. Apa yang terjadi? Orang tidak suka padanya. Apa yang menyebabkan lagi terjadi? Terjadi tekanan batin pada dirinya. Sebenarnya orang yang bermuka dua itu tertekan batinnya. Tidak percaya diri. Maka tadi Kak Caca tanya, jadi apa solusinya kalau orang bermuka dua? Solusinya adalah tingkatkan iman dan takwa. Apa artinya iman? Keyakinan kepada Allah. Apa artinya takwa? Ketakutan kepada Allah. Takut itu ada 3 sebenarnya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan istiqamah menjalani kedua-duanya. Itu sebenarnya. Maka kembali lagi. Kalau mau tidak bermuka dua, maka tingkatkan iman dan takwa. Kalau mau tidak bermuka dua, nih pelajaran besar buat kita. Supaya kita lebih baik hubungan sosial kita. Lebih bagus hubungan sosial kita kepada sesama. Dan tanamkan kepercayaan diri. Insya Allah kita bisa. Kita mampu. Sehingga kita tidak berharap bergantung kepada selain daripada Allah. Dia berkesana, nyonya. Dia kesana, nyonya. Kayak orang main gergaji. Tahu nggak gergaji itu? Tahu, krak. Makan atas bawah. Oh, atas aman, ambil, bawah aman, ya. tapi mukanya dua, nggak berprinsip. Iya, prinsip. Kalau Ustadz Maulana suka bilang suka, enggak ngomong enggak. Oh iya, amin. Kalau ada masalah Ustadz Maulana nggak suka debat, menghindar. Saya Iya. tahu banget guru saya yang ini. Udahlah menghindar aja daripada berdebat. Jazakallah khairan. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, semangat. Tepuk tangan biar kita semangat sekali lagi, tepuk tanganmu. Biar bangun kita semua ya. Oke. Kenapa kita harus bangun? Karena ada informasi penting banget yang bikin kita semakin semangat, semakin kita happy. Apa itu informasinya? Ini dia dari Mas Mikdad dan juga Ustazah Lulung. Silahkan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita hal yang bikin orang jauh dari kita. Naudzubillah min dzalik. Apa sih? Jangan-jangan gara-gara ini apa nih? Ini dia tayangannya. Subhanallah. Perempuan kebanyakan ngomong terserah. Terserah. Asik. Kali ini. Iya. Sungguh aku takkan peduli gitu. Nah Ustazah, kalau ngomongin terserah, ada juga nih golongan orang-orang yang serakah.
Astagfirullahaladzim. Bukan cuma terserah tapi serakah. Pokoknya dia tuh maunya ya menang sendiri. Pokoknya serakah sama rezeki yang diterima. Dia maunya kalau ada rezeki nomplok dia paling banyak gitu. Maunya dia gitu Maunya ya. dia terus tuh naudzubillah. Jabatan maunya dia gitu ya. Pokoknya harus dia dan golongannya dan teman-temannya misalkan begitu. astagfirullahaladzim. Apakah orang-orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang bisa dijauhin Ustazah? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kakak Caca. Mohon izin Ustadz Syah, Ustadz Maulana dan juga bunda-bunda soleh serta ayahanda dan juga pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Aku masih di sini untuk setia. Tepuk tangan dong. Oh my God, ya Allah. Jadi kalau misalnya kita ingin mengingatkan orang yang lagi serakah akan rezeki yang diterima. Memang ada dalam satu hadis Nabi. Jika seandainya seorang manusia itu diberikan satu lembah emas, pasti dia ingin lagi lembah yang kedua. Ingin lagi yang ketiga, jadi gak akan stop, gak akan berhenti. Kenapa? Serakah itu adalah penyakit hati. Nah gimana nih cara kita ngedeketin orang ini? Ya kalau kita masih bisa memberikan manfaat, memberikan nasihat, kita bisa deketin dia. Tapi kalau enggak, mendingan menjauh saja. Dan apalagi kalau menghadapi orang yang merasa paling hebat ya kan. Pokoknya semuanya harus dia. Gimana nih kalau orang kayak gini pasti banyak dijauhi oleh orang lain. Nah yang pertama ingat serakah itu salah satu penyakit hati. Yang kedua. Dalam surat 9 ayat 58 ingat rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi kalau kata Allah dikasihnya satu terima satu. Kalau kita bersyukur pasti ditambah. Ini satu pengen dua pengen tiga. Heran ya. Karena apa? Rezeki itu kalau misalnya memang rezeki kita pasti Allah kasih. Kalau enggak akan kita terima. Dan ingat yang pertama kalau misalnya kita dikasih kita terima kasih. Kalau enggak dibagi jangan marah. Karena apa? Dalam Al-Quran hasbunallah cukuplah Allah tempat kita bersandar. Ketika ada orang bagi-bagi rezeki nih bunda nih. Ada yang dapat satu, ada yang dapat dua. Kalau kita bersyukur ditambahin. Dan jangan dia doang tuh yang dapat kita enggak. Nah ini. Dan yang kedua kalau kita serakah ini namanya apa? Orang-orang yang tamak. Orang yang tamak ini gak akan pernah puas hatinya. Tadi Nabi bersabda bahwasanya kalau dikasih yang namanya lembah emas satu pengennya dua pengennya tiga. Nah kalau udah kayak begini orang juga udah elek dekat sama dia. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku. Bagus kan suara aku ya. Jadi tepuk tangan tuh Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang menjauh dari kita harus sadar diri. Satu, kenapa aku dijauhi? Yang kedua, kenapa ya kita seperti ini? Jadi balik lagi. Yuk mudah-mudahan kalau orang-orang seperti ini mendingan dia cari teman yang benar-benar bisa watawasobil haki, watawasobis sobri. Jadi harus cari teman yang bisa mengingatkan. Kalau enggak rakusnya makin-makin, serakahnya makin-makin. Bahkan kalau orang udah kayak gini nih, jangankan teman, saudara juga gak mau deket. Jangankan saudara, mungkin orang tuanya juga gak mau deket. Kenapa? Udah dikasih satu pengen dua pengen tiga. Emang kebiasaan tuh manusia. Nauzubillahimin zalik. Dan kenapa dia serakah? Karena dia takut gak kebagian rezeki. Dia gak yakin akan kekayaan Allah. Dalam hadis bahwasanya Allah sahaul laila wan naharo. Allah itu kedermawanannya meliputi siang dan malam. Apakah kau lihat ketika Allah belanjakan yang namanya kekayaan Allah dari sejak ciptakan langit dan bumi, apakah berkurang? Tidak pernah berkurang kekayaan Allah. Nah kalau kita ya Bu ya, gajian 10 hari udah habis, bener gak? Belum waktunya gajian udah pada habis. Jadi kalau kita ngomongin serakah, berarti kita gak percaya kepada Allah, berarti kita mengatakan Allah yang namanya tidak memiliki apa-apa. Dan yang ketiga, keyakinan itu gak akan datang kecuali dengan ilmu. Iman dan juga tidak akan datang yang namanya keyakinan kecuali dengan yang namanya akidah yang sangat kuat. Jadi tauhid kita beresin. Amin. Karena kalau orang gak bertauhid berarti apa? Dia gak percaya bahwa Allah yang ngasih rezeki bukan orang. Cuman wasilahnya dari orang, bukan begitu? Begitu, betul Ustazah. Berarti artinya kalau kita lagi gak bersyukur, kita lagi pengen beli tas, pengen beli baju, beli. Padahal baju di rumah gak dikasih-kasih ke orang, gak disederhasi. Langsung ingat, oh iya ya aku tuh manusia punya sifat dikasih satu gunung emas aja pasti aku kan minta dua lagi. Pengen tiga. Jadi artinya ya kontrol emosi itu, nafsu itu kontrol gitu ya. Baik. Jangan diikutin amaratun bisu, jangan diikutin nafsu. Baik. Ya Jazakillah khairan katsiran. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Bajunya cantik. Masya Allah. Ustazah, terima kasih Ustazah. Baiklah kalau gitu sepertinya jamaah yang ada di studio udah pengen banget nih bertanya sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya Bu. Semangat. Yang sebelah sini deh
yang bawah udah dadah paling semangat nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dema Suhaima dari Jamaah As-Safiyah Cidatar Cisurupan Garut. Tepuk tangan Bu. Mau bertanya sama Ustadz siapa Ya. Ibu? Maaf sama Ustadz Sam. Mangga. Mangga. Bagaimana sikap seorang istri yang mulai menjauh kepada suaminya ya Ustadz? Terkadang karena masalah sepele, dia diam-diam Sama suaminya. Sama suaminya, iya. Lalu harus bagaimana gitu? ya harus bagaimana Baik. solusinya. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syah. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Kak Caca serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات Allah. تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Bagaimanakah sikap terbaik dari seorang istri yang mulai menjauh dari suaminya padahal masalahnya masalah sepele. Jangan meremehkan masalah sepele. Betapa banyak penyakit kronis berawal dari penyakit kecil-kecil. Subhanallah. Hal-hal sepele lama-lama membesar penyakit tersebut. Maka biasanya dokter akan melakukan apa? Dia cari dulu penyebabnya. Apa sebenarnya penyebabnya ini? Subhanallah. Maka kalau kita katakan masalah sepele tapi ternyata dia semakin hari semakin jauh. Ingat, setan itu tidak bisa memercikan api. Tapi kalau sudah ada apinya, setan bisa mengipasnya sampai membesar api tersebut. Setan tidak bisa membuat manusia berdosa. Tapi kalau manusia sudah membuka pintunya dengan cara apa? Masalah-masalah sepele dipermasalahin. Setelah itu ditiup-tiup sama setan. Makin besar apinya. Sehingga terjadilah perpisahan antara suami dan istri. Na'udzubillahi min dzalik. Sikap apa yang terbaik? Tadi kata Al-Quran. Muslimatin. Seorang wanita yang senantiasa muslimah. Apa artinya muslimah? Salam. Memberikan keselamatan. Pokoknya jiwa damai, jiwa salam, jiwa damai. Bukan jiwa ingin bertengkar. Mu'minatin. Apa artinya mu'minah? Mu'minah terpercaya, bisa dipercaya, subhanallah. Kemudian apa lagi? Qanitatin. Dia taat. Kalau dia taat kepada Allah, insya Allah dia taat kepada suaminya. Abidatin. Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa taat kepada suaminya. Saihatin thayyibati wa abkara. Pandai dia mengatur keuangan. Dia hemat ya, subhanallah. Sehingga bisa menjaga harta suaminya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Paling susah adalah memiliki jiwa yang tenang. Iya nggak sih Ustadz? Karena kita punya trauma masa lalu. Belum lagi kalau misalkan kita punya keinginan yang belum tercapai. Kan pasti hati kita banyak gejolaknya. Tenang itu kalau kita tidak percaya sama yang ngurusin kita. Oh. Tapi kalau udah percaya sama yang ngurusin kita hidup tenang. Oh. Siapa backinganmu? Presiden. Wah aman. Siapa backinganmu? Allah. Lebih aman lagi. Masalahnya kita nggak kenal siapa Allah. Nah, ayo. Makanya kita perlu mengenal Setiap siapa hari Allah. di Islam itu indah. Baik, Insya Allah. jazakallah khairan katsiran. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Iya ya, benar juga ya. Kalau kita udah percaya Allah yang atur, kenapa kita harus was-was sih gitu loh. Cuma masalahnya kita yang belum terlalu kenal pencipta kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, makanya sekarang kita kasih kesempatan lagi deh buat jamaah yang pengen bertanya. Boleh, siapa yang mau bertanya angkat tangannya Bu. Oke, tadi yang bawah udah sekarang gantian yang atas. Ayo mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanti Hayati dari
Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah Cidatar Cisurupan Garut. Enggak Bu, Bu Yanti mau bertanya sama siapa? Ustazah Lulung. Ya, Boleh. Ustazah, Ya. jika ada seorang yang mau berhijrah, tapi dalam perjalanan hijrahnya itu dia banyak kehilangan temannya. Ya ampun. Apakah itu cara Allah untuk menjauhkan dari kita dengan orang-orang yang tidak baik itu, Ustazah? Demikian. Apakah? Gitu ya. Apakah? Iya. That's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mengajak bercanda jadi Bu Yantinya apakah lagi? Iya deh. Baik, silakan Ustazah. Makasih Kak Caca, mohon izin Ustazah, Ustazah mana, bunda-bunda soleh serta ayahanda. Jadi, kalau kita ngomongin masalah hijrah emang kebanyakan kayak begitu. Pas kita udah hijrah ada dua orang yang ngatain. Yang pertama soalim loh. Atau ya udahlah gak usah temenin dia lagi. Nah ini. Padahal hijrah itu sangat bagus. Bahkan ada dan selawatannya kan. Al hijratu rihlatu hadina hamalal islam lana dina. Hijrah itu adalah rihlah buat kita. Jadi kalau dalam perjalanan hijrah banyak kehilangan teman, banyak karena kehilangan-kehilangan, itu adalah ujian dari Allah buat diri kita sendiri. Dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah, ya. Maka ketika orang itu berhijrah di jalan Allah, maka akan ditemukan olehnya murogoman kasiro. Yaitu tempat luas banget di muka bumi ini fil ardi. Dan juga wasaah rezeki yang luas. Jadi kalau dalam perjalanan hijrah kita merasa tadinya teman kita 100. Lama-lama jadi 50, lama-lama jadi 30, lama-lama jadi 10. Ya udah pertama itu udah disaring oleh Allah. Hanya teman-teman yang sefrekuensi sama kita yang bisa dekat sama kita. Yang kedua. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Jadi kalau udah nggak satu frekuensi akan hilang dengan sendirinya. Dan yang kedua, orang kalau udah sefrekuensi, di dalam salah satu hadis Nabi apa? Bahwasanya ketika kita berteman, ketika bergaul, itu kajunudi mujanada seperti tentara-tentara yang berbaris. Artinya apa? Seragamnya itu sama. Kalau sama, pasti cocok. Italafa, nyatu dia. Tapi kalau dia nggak sama, nggak sefrekuensi, nggak akan nyatu. Jadi percuma, banyak tapi tidak berkualitas. Mendingan dikit tapi berkualitas. Setuju? Jadi kalau ada yang menjauh biarinin aja. Karena apa? Sudah banyak teman-teman kita nanti disaring oleh Allah. Oh temannya ini gak bagus. Nah ini bukan berarti kita udah lebih bagus. Enggak juga. Karena kita juga kalau hijrah juga jangan sombong. Ih langsung kita ngatain orang sebagai panitia sorga. Itu neraka, itu begini. Enggak boleh juga. Jadi hijrah pun kita harus banyak adabnya juga. Karena apa? Hijrah itu membawa kebaikan. Hijrah itu membawa yang namanya lisan menjadi lebih bagus. Ketika kita pelit jadi dermawan. Ketika kita malas sholat jadi rajin sholat. Itu hijrah itu seperti itu. Bukan hanya sekedar penampilan. Tapi adab dan akhlak. Mudah-mudahan itu yang kita bawa. Jadi orang akan menjauh dari kita. Karena namanya teman-teman pasti ada yang hilang. Ya elah gak usah nunggu hijrah. Ya kan? Nggak hijrah juga banyak yang hilang. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran. Kasih tepuk tangan Bu. Ustadz Maulana boleh dong kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang hal yang membuat orang jauh dari kita. Kesimpulan tema kita hari ini, hal yang membuat orang menjauh dari kita. Yang paling pertama yang harus kita camkan, kita kadang-kala dijauhi orang karena mendengarkan pendapat orang. Pendapat ini, komentar orang. Sehingga kita makin dijauhi karena kita terlibat dalam perbedaan itu. Dan masuk di dalamnya. Ingat, pendapat orang itu beda-beda. Tidak semua yang kita dengar kita bicarakan. Tidak semua yang kita lihat kita bicarakan. Kemudian, apa yang menyebabkan orang menjauh dari diri kita? Karena kita, sifat iri kita terhadap orang. Bersyukurlah ketika ada orang mendapatkan nikmat. Bukan malah iri. Sehingga kita syirik. Sehingga kita iri, dengki dengan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Harusnya yuk kita bergembira orang beli mobil baru. Mudah-mudahan kita bisa numpang nanti. Amin. Ketahuilah yang menyebabkan orang membenci kita, menjauh dari kita. Karena pribadi kita yang kurang baik. Makanya perbaiki diri. Sibuklah memperbaiki diri. Tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Subhanallah. Ustadz Syam, boleh yuk kita berdoa supaya ketika kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, hati ini tidak menjadi iri dan dengki. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna
ila hubbik. Ya Allah, kami memohon cintamu ya Allah, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan dekatkanlah kami denganmu dengan engkau terima seluruh amal ibadah dan taubat kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang engkau ridhai, orang-orang yang saleh. Kumpulkan kami di dunia dan kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami, seluruh jamaah Islam itu ini yang ada di studio maupun yang ada di rumah telah membersamai kami dan telah belajar sama-sama pada pagi hari ini. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.